Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sholat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita jadi selang-seling minggu lalu, yaitu tentang fikih, Fathul Mu'in, tata cara ibadah. Selingannya yaitu adalah kitab tasawuf Nasha'ibul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat bagi para hamba. Kemudian nanti insya Allah akan membahas tentang maulid, ya, karena sekarang sudah memasuki bulan maulid, sudah masuk tanggal 12, ya. Pergantian hari dalam Islam itu sore, tadi itu sudah masuk tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti akan dibahas referensinya yaitu kitab Fathul Mu'in, syarahnya yaitu I'anatul Talibin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wal haditsu tsani, hadis yang kedua, ajazani bihi al-alamatu as-sayyidu Ahmadul Marsifi al-Misri. Seorang al-alamah yang banyak ilmunya telah mengijazahkan kepadaku tentang hadis yang kedua. Siapa dia? Yaitu Said Ahmad al-Marsifi al-Misri. Ba'dan ajazani bi as-sayyidu Abdul Wahhab, setelah mengijazahkan kepadaku yaitu Said Abdul Wahhab bin Ahmad al-Farhati Syafi'i, yang mana beliau an masayihi dari guru-gurunya beliau, yang mana hadis ini musalsalan berurutan bil awaliyati, dengan bangsa yang pertama ila Abdullah bin Amr bin al-Asi, sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, yang mana Abdullah bin Amr bin As ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, Allah Maha Penyayang kepada orang yang penyayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, Allah yang Maha pada orang-orang yang penyayang. Karena Allah itu menyayangi orang yang penyayang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kepada orang penyayang. Nah, maka Nabi memerintahkan sayangilah semua makhluk yang ada di bumi. Dengan menyayangi makhluk yang ada di bumi,
maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi. Maknanya apa? Maknanya yaitu adalah ar-rahimun liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin, makhluk yang ada di bumi yaitu berupa manusia bahkan hewan, ya. Kita sayangi manusia, ya, ada bahasa menyayangi kepada yang lebih muda, menghormati kepada yang lebih tua, ya, menghargai kepada sesama yang seumuran. Kepada yang lebih muda kita sayangi, kepada yang lebih tua kita hormati, kepada yang sesama seumuran kita hargai, begitu. Bahkan jangankan kepada manusia, sayangin juga hayawan, hewan, yang makhluk yang ada di bumi seperti binatang, kucing, burung, ya, dan sebagainya, sayangi. Nah, ketika kita menyayangi hewan atau makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit yaitu para malaikat akan menyayangi kita. Pada tetangga, ya, saudara, teman-teman, kita sayangin, Pak. Bahkan di zaman sekarang ini, ya, waktu sekarang ini waktu pandemi, ya, banyak yang di PHK, ya, kasihan, banyak diberhentikan dari pekerjaannya, banyak yang pengangguran. Nah, ketika kita punya kelebihan harta, ya, berikan kepada yang membutuhkan, ya, sayangi saudara-saudara kita. Dengan menyayangi saudara kita, Allah balas, bahkan para malaikat yang ada di 7 lapis langit menyayangi kita, ya. 7 lapis langit. Langit pertama nggak kehitung itu para malaikat. Langit kedua nggak kehitung sampai langit ke-7. Bahkan dikatakan penduduk langit ini lebih banyak daripada penduduk bumi, yaitu para malaikat tadi, lebih banyak. Nah, mereka langit ke-7 sampai langit pertama sampai langit ke-7 itu mendoakan, menyayangi kepada orang yang penyayang, seperti itu. Kalau binatang itu, maka biasanya kita diuji itu dengan kucing, ya, biasa kucing tuh, Pak. Kita diuji keikhlasan, diuji kedermawanan oleh Allah, salah satunya melalui kucing. Kita lagi makan, ya kan, dia datang. Nah, kedermawanan kita bagaimana tuh? Latihannya sama kucing aja dulu, ya, kucing. Keikhlasan kita juga dilatih tuh oleh kucing, kan nggak berakal. Susah kita untuk pamer atau pengen ria gitu, mengharapkan balasan dari kucing itu susah. Maka disitulah ujiannya, kita mau ngasih nggak sama kucing gitu, ya. Kadang-kadang mah kucing mah padahal mah mintanya tulang doang, ini tulangannya kita makan sampai kepalanya kita habisin gitu, ya. Kata kucing, sial bener gue nunggu dari tadi itu tulang sama kepala dimakan juga, ya. Kasih tulangnya aja, Pak, tulang, kepala kasih kucing. Dengan asbab memberi ikan kepada kucing, dengan asbab itu saja, ya, malaikat senang, malaikat mendoakan, ya, mendoakan kepada kita, seperti itu. Jadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah binatang yang ada di bumi apa saja. Tentu binatangnya yang tidak membahayakan, tidak membahayakan. Ya, kalau binatang jangan sampai salah menempatkan sesuatu. Kata Ustadz di dalam hadis, sayangilah semua makhluk yang di bumi. Itu di rumahnya banyak ular kobra. Kadang-kadang kucingnya juga ngeselin, Pak. Berak di mana baik, ya kan? Berak di mana aja, ya kan? Saya juga itu banyak di rumah kucing itu. Kadang-kadang mau dikencing di wastafel. Ya itulah kesabaran kita, Pak. Kesabaran kita, ya, kalau kita nggak sanggup ya nggak apa-apa, buang aja.
Ya kalau yang bengal mah itu kucing, ya. Biasanya kucing itu ya kalau dielus-elus terus itu akan lulut, Pak. Lulut. Ya, lulut. Dan namanya binatang itu nggak berakal. Makanya dia beraknya di mana aja. Cuman kebagusan kucing itu, ya kalau kucing dia ngumpetin aibnya. Beraknya ditutupin sama dia, Pak. Ya, pakai apa? Tanah, ya kan, pasir. Itu. Beraknya ditutup tapi orang cebok. Kucing itu namanya. Ya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kita nggak mau ada kucing di rumah, ya nggak apa-apa. Ya, buang aja yang bengal-bengal mah. Ya, buang. Yang penting kita sayangin, jangan sampai kita tendang itu kucing, ya kan, bahkan sampai dibunuh, jangan sampai, ya, karena kucing juga itu salah satu peliharaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kenapa bahas kucing, karena umumnya kucing di rumah kita banyak, ya kan, seperti itu. Sayangin. Itu kepada binatang saja menjadi asbab para malaikat mendoakan bagus kepada kita. Bagaimana kalau menyayangi manusia, ya kan? Yang mana manusia ini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam kejadian yang paling bagus di antara makhluk-makhluk yang lain. Level tertinggi, makhluk yang paling mulia di antara 1000 jenis makhluk yang Allah ciptakan, manusia yang paling tinggi, paling atas. Paling bawah yaitu adalah babi, ya. Babi paling bawah, paling rendah. Level kedua dari bawah anjing. Anjing. Nah, paling tinggi itu manusia, Pak. Manusia. Cuman semua makhluk yang Allah ciptakan, apakah itu binatang ataupun pohon-pohonan, batu-batuan, semuanya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih, berzikir kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi dengan bahasanya masing-masing. Burung berkicau itu sedang bertasbih, kodok bersuara itu sedang bertasbih, ya, pohon bergoyang-goyang daunnya itu juga sedang bertasbih, batu menang bae padahal itu sedang bertasbih dengan bahasanya masing-masing. Seperti itu. Nah, tasbihnya babi, maaf ya saya sebut babi, ya, paling bawah itu meskipun rendah itu 24 kali dalam sehari bertasbihnya, Pak. Berarti sejam sekali, ya, 24 jam 24 kali bertasbih sama Allah tuh babi. Anjing lebih tinggian lagi di atas babi, yaitu 48 kali dalam sehari bertasbihnya itu anjing. Itu makanya babi paling rendah, paling sedikit dia 24 kali sehari. Meskipun paling rendah 24 kali, Pak, tasbihnya itu babi. Bagaimana manusia yang paling tinggi, ya, paling atas? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling atas. Berapa kali bertasbih, Pak? Gitu. Sehari semalam itu. Ya, jangan sampai manusia lebih sedikit bertasbihnya daripada babi. Kalau lebih sedikit berarti lebih rendah daripada babi. Seperti itu. Naudzubillah, naudzubillah. Semua bertasbih, bahkan lebih serem lagi itu binatang mah kalau nggak berzikir sama Allah, nggak bertasbih, langsung diajak. Ada kodok kelindes, ya kan, itu dia lagi lupa sama Allah. Ada burung ketembak, waktu itu dia nggak berzikir, nggak bertasbih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Hebatnya manusia, nggak bertasbih juga, nggak diajak sama Allah, ditangguhkan nanti. Bertasbih, berzikir kepada Allah itu wajibnya apa? 5 kali dalam sehari, yaitu dalam sholat itu wajibnya, wajib zikir itu kita, ya. Makanya binatang itu juga bertasbih, ya. Kita niatin nanam pohon, ya, nanam pohon mangga, nanam pohon pisang dan sebagainya, dimakan oleh burung, niatin sedekah, gitu. Ya, jangan ngegurundel, ya kan, itu bujuk deh tanaman gue itu pisang habis mah ama kelelawar, ya, habis
Sama binatang jangan, Pak. Niatin sedekah. Kita nanam pohon itu dapat pahala tasbih pohon, ya. Pohon maka sayangin semuanya, terutama yaitu adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya di antara 18.000 jenis makhluk. Gitu. Sayangin. Bagaimana cara menyayangin manusia? Yaitu bil ihsan ilaihim, dengan berbuat baik. Pertanyaannya bagaimana cara berbuat baiknya? Ya, bisyafaqah alaihim wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah. Dengan kita mengasihi kepada mereka dan juga mendoakan kepada mereka. Kepada manusia doain, Pak. Meskipun ada orang yang jauh daripada hidayah, nggak sholat, ya kan? Orang Islam tapi nggak sholat, orang Islam nggak mau belajar agama. Jangan diomongin, situ mah begitu ya, nggak mau ngaji pisan, gitu. Yang nggak mau sholat pisan nggak boleh, malah kita dosa, gibah jadinya, begitu. Doain dalam sholat, ya kan, ketika sujud terakhir dalam hati atau setelah sholat, ya Allah berilah dia hidayah, begitu. Padahal mah kita juga belum tentu baik sebenarnya mah, tetapi dengan kita mendoakan baik kepada orang lain, ya, tanda bukti kita kasih sayang kepada sama Muslim. Dengan sendirinya Allah akan kasih hidayah kepada kita. Sebelum orang yang didoakan dapat hidayah dari doa kita, kita sendiri yang akan cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan orang lain, ya Allah, dia mah kekurangan baik rezekinya, lebihin dia rezekinya, ya Allah, kasih dia beras, kasih dia rezeki yang banyak, anaknya banyak, sekolahnya juga iuran mulu, begitu. Kita juga butuh kekurangan gitu ya, tapi kita doain orang lain dulu, maka dengan begitu malaikat al-muwakkal bih mengamini. Ada hadis ya, dakwatul mar'il muslimi, doanya seseorang yang muslim li akhihi untuk saudaranya, bidhohril ghaib, yang mana saudaranya yang didoakan tidak tahu kita mendoakan dia, mustajabatun, itu doa mustajabah, dikabul. Saya doakan si B nggak tahu saya doain baik, itu doa mustajabah. Kenapa doa mustajab, doa dimakbul? Karena indarosihi malakun muwakkalun, di kepalanya, di atas kepalanya atau di sampingnya ada malaikat muwakkal yang ditugaskan mengamini doa. Nah, malaikat muwakkal itu kullama da'a li akhihi, ketika seorang muslim mendoakan saudaranya bi khairin, dengan kebaikan, qala, maka malaikat muwakkal itu yang ada di samping kita, di sampingnya berkata amin walak abimislin, ya Allah kabulkanlah doa dia, walak abimislin, hei hamba sepertimu seperti itu, untukmu seperti itu. Misalkan kita doain, ya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan beras. Nah, kata malaikat, ente juga mudah-mudahan dapat beras, begitu. Didoain sama malaikat. Amin, diaminin, kemudian didoain juga malaikat, ente juga mudah-mudahan dapat beras. Ya Allah, berilah saudara saya mobil Avanza, APV, Innova, Honda, Jazz, begitu. Ya, berilah kendaraan karena dia butuh, begitu kan. Nah, kata malaikat, amin, semoga ya Allah engkau mengabulkan, dan untukmu Avanza, APV, Innova, Honda, Jazz, kata malaikat itu. Begitu, Pak. Makanya kalau kita butuh sesuatu, doain orang lain, bukan untuk kita, bukan. Karena doa mendoakan orang lain yang tidak tahu bahwa dia didoain oleh kita itu mustajabah. Begitu. Itulah salah satu kita menyayangi saudara kita. Tidak mampu dengan materi, dengan harta, ya, dengan doa. Gitu. Dengan doa. Tapi berdoa pun wala yajuju li syasin ayat 2 li jamil muslimin bi ghafri jami dzunubihim. Jangan mendoakan saudara muslim supaya Allah mengampuni semua dosanya. Begitu, jangan. Ya, semua muslim ya Allah, semua orang Islam ampuni semua dosa-dosanya, jangan.
Begitu. Ampuni, ya Allah, ampunilah saudara saya dosanya, gitu aja. Kalau di sini mah di situ keterangannya. Au yadwa li fakirin, atau mendoakan orang fakir, orang miskin, binahwi mi'ati dinarin, dengan uang yang banyak. Di sini 100 dinar. Kalau di kita misalkan 100 juta lah. 100 juta begitu misalkan. Walaisa lau jihatun yatasahhalu minha dalika. Sedangkan itu yang kita, orang yang kita doain nganggur, alias pejabat lah dia titelnya, pengangguran se-Jawa Barat, namanya pejabat. Itu titelnya juga di sebelah kiri ada tulisan pengacara, pengangguran tapi banyak acara. Ya, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat 100 juta, tapi dia pengangguran, nggak ada asbab. Jangan, ya jangan doain yang muluk-muluk begitu. Sesuai pendapatannya aja kita doain, gitu. Ya, jadi menyayangi makhluk itu kalau tidak dengan harta, dengan doa yang baik. Bahkan lebih bagus kita doakan orang yang kita nggak kenal, atau enggak, kalau kita, atau yang kenal tanpa kita ngomong. Yang begini udah hasil ya kan, dia kebeli mobil Avanza doang sih, Avanza doang, ya mending lah yang dikabul Avanza doang, api enggak gitu. Ente kebeli mobil Avanza ya? Iya. Itu aneh doain loh. Itu jangan Pak, jangan ngomong, nggak usah ngomong begitu ya. Jadi jangan dibicarakan. Nah, menyayangi makhluk itu jangankan kepada manusia, kepada binatang pun harus ya. Dulu Ruya Al-Ghazali bin Naum, ya Imam Ghazali dimimpikan di dalam tidur ya. Dikatakan ada seorang mimpi Imam Ghazali ya. Ditanya sama Allah, "Ma fa'ala Allahu bika?" Apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka Imam Ghazali berkata, "Auqafani baina yadayhi." Allah menghadapkanku di hadapannya, mendatangkanku, mendirikanku di hadapannya. Wa qala li, dan Allah berfirman, bertanya kepadaku, "Bima qudimta alayya?" Dengan sebab apa engkau didatangkan kepadaku? Artinya didatang kepada Allah adalah suatu kehormatan. Dengan sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan? Ditanya sama Allah seperti itu. Fasirtu aturu a'mali, maka aku ingat terhadap amal-amalku. Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ulama besar itu. Ingat kepada amalnya. Saya mendapat kemuliaan ini dengan asbab saya ngarang kitab, belajar agama, menyampaikan agama, ibadah saya, baca Quran, sholat sunnah di malam hari, bersedekah. Disebutin amal-amalnya sama Imam Al-Ghazali. Faqala, maka Allah berfirman, lam akbalha, saya tidak terima itu. Bukan itu yang saya terima, bukan. Ente mulia bukan sebab itu. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dubabatun. Tetapi yang saya terima darimu pada suatu hari adalah ada suatu lalat alamida di kolamika yang hingga kepada wadah tinta pulpenmu. Kamu lagi ngarang kitab, ada lalat hinggap di tinta. Nah, itu lalat hinggap ke tinta itu, litas roba minhu, pengen minum itu air tinta. Wa anta taktubu, sedangkan engkau lagi nulis, lagi ngarang kitab. Karena engkau Ghazali melihat lalat itu hinggap di situ, patarok tal kitabah, ente berhenti dulu untuk nulis. Kenapa? Karena ente membiarkan supaya lalat itu minum. Nah, disitulah aku senang kepadamu, begitu, kepada amalan itu, Pak. Itu doang tuh, Masya Allah. Jadi jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Tidak ada, kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Padahal amal-amal yang tadi itu bagus, tapi Allah senang tuh dengan asbab Imam Al-Ghazali membiarkan lalat ya untuk minum di air tinta itu, begitu. Makanya kata Nabi, la tahqironna syai'an minal ma'ruf walau antal qa'aqqa biwajhin thaliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun sedikit ya. Janganlah engkau meremehkan kebaikan
walau antal ko akhoka biwajin tolik, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Wajah ceria itu kebaikan, tapi jangan disepelein Pak. Amalin, senyum depan orang gitu ya, depan orang, tapi jangan depan pohon senyum. Ya senyum depan orang, ketemu saudara muslim senyum, ya senyum. Itu juga kebaikan, jangan diremehkan. Gitu. Kenapa? Karena juga pengaruhnya luar biasa. Luar biasa kalau kita nggak senyum, coba dah. Kita ketemu orang muslim, saudara kita, tetangga kita dan sebagainya, dan memang kebetulan kita lagi stres, galau ya kan. Mesem begini, bebas. Kamu gitu. Itu ada saudara kita kemungkinan lagi stres juga begitu. Ketemu kita, melihat wajah kita, nambah stres juga itu. Ya udah kita stres ya kan, melihat saudara kita mukanya masam, atau saudara kita melihat muka kita muram begitu, akan menambah daripada kesetresan orang lain seperti itu. Makanya ceria, senyum seperti itu ya. Jadi itulah daripada fadilah menyayangi makhluk yang ada di bumi, baik itu manusia ya maupun binatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menanamkan kepada kita sifat menyayangi kepada sesama makhluk. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan berikutnya yaitu adalah tentang maulid. Di sini akan membahas tentang arti maulid, kemudian apa hukum merayakan maulid, kemudian bagaimana merayakan maulid itu diberi pahala atau enggak. Referensi kitab I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Muin. Faidatun fi Fatawi Al-Hafidz As-Suyuti fi Babil Walimah suila an amalil maulid nabi fi syahri Rabiul Awal. Imam Al-Hafidz itu adalah seorang ahli hadis, hafal hadis ratusan ribu hadis. Bukan saja hafal hadis, bukan saja hafal ratusan ribu hadis, tetapi beliau mengetahui makna daripada hadis. Beliau mengetahui sanadnya, kemudian beliau mengetahui kedudukan daripada hadis itu, mutawatir atau tidak, doib atau tidak, ya, dan sebagainya. Beliau ditanya tentang amalan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Apa hukumnya? Kemudian beliau juga ditanya apakah dipuji atau dicela merayakan Maulid. Beliau juga ditanya apakah di hal yusabu fa'iluhu aula, apakah diberi pahala atau tidak. Maka kata Imam As-Suyuti, jawabannya adalah anna asla amalil maulidil lati minal bida'il hasanatil lati alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah hukumnya bid'ah hasanah. Itu hukumnya adalah bid'ah hasanah. Kita uraikan arti bid'ah. Bid'ah itu adalah segala sesuatu perbuatan, amalan yang tidak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak merayakan Maulid, tidak, ya. Tetapi di sini bid'ahnya hasanah, bagus. Ketika dikerjakan oleh orang sekarang, ya itu bagus. Kenapa? Memang Nabi tidak merayakan Maulid, tetapi Nabi pernah berisyarah, ya, tentang merayakan, tentang kegembiraan. Jadi ekspresi Maulid ini adalah salah satu ekspresi umat terhadap diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Karena apa? Karena ada dalil, ya, di dalam kitab Shahihain Imam Bukhari dan Muslim, ya, ini istimbat yang diambil istimbat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ahli hadis. Beliau mengambil istimbat dari kitab Shahihain Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim ada hadis Nabi mendatangi kota Madinah, fawajada al-Yahuda
Lalu Nabi bertemu dengan orang Yahudi, yasumuna, mereka pada puasa, yauma Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kata Nabi, kenapa kalian pada puasa ya orang Yahudi? Maka kata orang Yahudi, wa yaumun agraqallahu fihi fir'aun wa naja Musa. Pada hari ini dulu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Nah, karena Allah selamatkan Nabi kami, tenggelamkan Fir'aun, wa nahnu nasumu syukron, maka kami pada hari ini berpuasa syukron, tanda terima kasih kepada Allah terhadap selamatnya Nabi Musa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, oh kalau begitu nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama untuk menghargai, menghormati, bergembira terhadap keselamatan Nabi Musa daripada kalian. Nah, ekspresi senangnya Rasulullah terhadap keselamatan Nabi Musa, merayakan penyelamatan Nabi Musa, nah, Rasulullah ekspresinya berpuasa. Begitu Pak, rasa gembiranya dengan berpuasa waktu itu, seperti itu. Nah, maka dari situ para ulama ya mengambil dalil gembira kita, ekspresi kita, yaitu ketika hari lahirnya, memperingati hari lahirnya Rasulullah Nabi kita, yaitu dengan merayakan maulid, ekspresi kita. Apa isinya maulid itu? Nah, di sini maulid itu dari bahasa mustaq dari walada, artinya lahir. Walada yalidu, yalidatan, wa maulidan masdar, artinya kelahiran, ya, atau isim zaman, isim makan, artinya waktu lahir. Berarti maulid itu adalah waktu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau maulid itu adalah kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara bahasa. Lalu secara istilah syar'i, apa itu maulid? Merayakan maulid itu istima'un nas, berkumpulnya orang-orang dengan cara apa saja, apakah diundang oleh panitia ke masjid atau ke musola, atau diundang ke rumahnya seseorang, ya. Kemudian ngapain di situ kumpul-kumpul? Qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Kemudian di situ membacakan ayat suci Al-Qur'an yang mudah-mudah saja, ya. Apakah itu yang berhubungan dengan kelahiran Nabi atau dengan sifat Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, seperti itu. Jadi di situ nanti ada acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustadz Fulan bin Fulan dan sebagainya. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian di acara itu, ya, qiraatu riwayatil akhbari al-waridah fi mabda'i amri nabi, membacakan riwayat kabar yang datang dari permulaan Nabi. Artinya membacakan riwayat dari lahirnya Nabi, kemudian umur Nabi 12 tahun, 17 tahun, umur Nabi 25, umur Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai riwayat Nabi berdakwah. Bacain Pak, itu bacain. Nah, itu dengan kita baca berjanji itu Pak, orang ngerti ya, dibaca tapi orang ngerti, itu riwayat Nabi itu Pak. Kalau ngerti, Masya Allah ya kan, dari umur sekian ya kan, Siti Aminah melahirkan bagaimana itu ya, nggak ngerti bagaimana, baca benar begitu, nggak ngerti kayak baca aja, ada keuntungannya seperti itu. Nah, kalau nggak ngerti ya tetap baca, bagus. Tapi wama waqafi maulidi minal ayati, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran Nabi daripada ayat Al-Quran. Makanya ada yang menjelaskan, ada ceramahnya, jadi ngundang mubalik ya kan, atau ustaz setempat, kiai setempat, untuk menceritakan
riwayat kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungannya apa? Di acara itu nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita mengenal sifat Rasulullah, mengenal nabinya, bagaimana nabi, keturunannya siapa, ya, bapaknya siapa, ibunya siapa, ya kan? Bagaimana peristiwa yang terjadi ketika nabi dilahirkan, bagaimana nabi umur 7 tahun, ya kan? Bagaimana dakwah nabi, seperti itu, supaya anak kita, keturunan kita kenal sama nabinya. Jangan sampai ya kayak sekarang-karang, ya kan? Jadi sejarah itu tertutup oleh cerita-cerita yang tidak bermanfaat dari HP atau televisi. Power Rangers dulu hype, ya. Ultraman itu anak kita. Tahu Nabi Muhammad lahirnya orang Ultraman tahu? Ultraman tahu, Ultraman mau. Ultraman ya, kalau dulu mah pasukan turbo gitu. Ya Power Rangers, masa Allah nggak tahu mah Nabi, tahunya mas pasukan turbo gitu. Upin Ipin, ya kan, masa Allah, jangan sampai seperti itu Pak. Ya anak-anak kita tertutup oleh cerita-cerita aktor luar. Keluar dia bulan Maulid, orang merayakan Maulid, dia mah pakai sayap gitu, sambil begini, Superman. Itu anak kecil Supermanan. Siapa yang kamu idolakan? Superman. Masya Allah, Superman. Ya, siapa yang kamu idolakan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bagus, seperti itu. Bagaimana supaya menjadi idola itu baginda Rasulullah? Ceritakan terus minimal setahun sekali, yaitu waktu merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa keuntungan merayakan Maulid? Keuntungannya yaitu adalah Allah akan memberikan keamanan. Fi dzalikal am, amanun fi dzalikal am, Allah akan memberikan keamanan di kampung itu selama 1 tahun. 1 tahun Pak. Di sini ada yang merayakan Maulid nih, 1 begitu ya. Maulid Nabi. Itu Allah amankan. Apalagi zaman sekarang, ya kan, berita di mana-mana tentang corona, ya kan, penyakit menular dan berbahaya. Insya Allah dengan merayakan Maulid yang isinya Maulid tadi itu, baca Al-Quran, ibadah Pak, kemudian sedekah, yumadullahu samatun yakulnahu, bersedekah kepada orang-orang yang diundang dari panitia atau iuran, dimakan itu hartanya, makanannya, maka akan berkah. Dari situlah Allah senang Pak. Kemudian nabinya disanjung-sanjung, Allah senang. Nabi itu, Allah itu menyanjung nabi. Laula kalama khalaqtul aflaq, andaikan tidak akan kuciptakan engkau Muhammad, tidak akan kuciptakan engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka tidak akan kuciptakan semuanya. Adanya kita, adanya dunia ini karena ada rencananya Allah dulu mau menciptakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah ya membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena Allah dan malaikat membacakan sholawat, maka Allah pun memerintah, bacalah sholawat kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Pak, maka kita pun harus memuliakan. Karena kita menyanjung-nyanjung Nabi, memuji-muji Nabi, maka Allah senang. Ya, maka Allah akan memberikan keamanan kepada kampung itu selama 1 tahun. Wa busra ajilatun binailil bugyah wal marab, dan akan mendapatkan kegembiraan yang kes sebab mendapatkan keinginan. Dengan merayakan Maulid ini, insya Allah nanti keinginan kita akan tercapai. Mudah aja bagi Allah Pak. Allah senang nabinya disanjung-sanjung, begitu kan? Diceritain nabinya, Allah senang. Kemudian juga orang-orang di situ bersedekah, orang-orang di situ baca Al-Quran, maka dengan Allah senang itu bisa aja busro ajilah, kegembiraan yang di hati kita, yang galau, yang pusing, nggak punya beras sebagainya, dikasih sama Allah besoknya, ya kan? Bisa jadi seperti itu ya. Itulah daripada salah satu keuntungan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada
perkataan Imam Al-Yafi Al-Yamani, ya seorang ulama besar, katanya begini, man jama'a li maulid nabi ikhwanan, siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk merayakan maulid, wahaya atau aman, lalu dia menyediakan makanan, wa akhla makanan, dan dia menyediakan tempat, wa amila ihsanan, dia berbuat baik, yang mana makanan tempat tadi disediakan untuk membacakan riwayat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia ba'atsallahu yaumal qiyamah masiddiqin wasyuhada'i wassolihin, nanti dia akan dibangkitkan bersama orang siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, juga dia akan berada fi jannatin naim, di surga naim. Seperti itu. Kemudian Imam Asy'ari As-Sakoti berkata, man qasoda maudian, siapa orang yang mendatangi suatu tempat, yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tempat itu dibacakan tentang riwayat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasoda rawdatan miryadil jannah, maka dia sungguh benar-benar seperti mendatangi taman-taman surga. Kenapa dia mendatangi acara maulid itu seperti mendatangi taman surga? Li'annahu ma qasara dzalikal maudi'a illa limahabbati rasul. Tidaklah dia mendatangi suatu tempat itu melainkan karena cinta kepada Rasulullah. Sedangkan di dalam hadis, ya, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di surga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di acara itu, ya, disebutkan ma min baitin, tidaklah suatu rumah, au masjidin atau masjid, au mahalatin atau suatu tempat, kuri apihi malidun nabi, di mana tempat itu dibacakan tentang kelahiran Nabi, illa hafatil malaikatu, kecuali malaikat berkerumun di ahli dzalika, mengerumuni orang-orang yang ada di situ, wa ammahumullahu birrahmah, Allah mencucurkan rahmat kepada orang-orang yang ada di situ. Rahmat Allah bentuknya turun ketika ke dunia ini bermacam-macam. Ada yang istilahnya rahmat Allah itu berbentuk rezeki, berbentuk kesehatan, berbentuk anak menjadi soleh atau solehah, ya, berbentuk dengan umur yang panjang dan sebagainya. Rahmat Allah, dicucurin rahmat oleh Allah. Ya, wal mutawaqquna binur, kemudian orang-orang yang di situ dikelilingi oleh cahaya. Cahaya itu maksudnya adalah Jibril, malaikat Jibril, karena malaikat terbuat dari cahaya. Wa Mikailu, kemudian malaikat Mikail datang, Pak. Ya, wa Israfil, malaikat Israfil juga datang di acara itu. Wa Qorobail, dan malaikat Qorobail, Ainail, malaikat Ainail, wa Sopun, malaikat Sopun, wa malaikat Hapun, wa malaikat Arabiyun, datang semua. Kenapa mereka pada datang? Karena Rasulullah SAW datang mengawal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan secara akal kita pikirkan, tetapi ini adalah suatu keimanan. Datang dengan syarat ketika maulid, apalagi ketika asyrokol, jangan bercanda. Khilaful aula, perkara yang menyalahi keutamaan tinggalkan. Jangan nyender, ya kan? Jangan bercanda, jangan tidur. Makanya ketika asyrokol itu berdiri pakai minyak wangi, itu Rasulullah hadir, hadir, ya, jangan bercanda. Malaikat ada semua di situ. Itulah salah satu keutamaan merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya? Sunnah. Sunnah dari isyarah baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah istibsar, merasa senang. Rasulullah merasa senang terhadap keselamatan Nabi Musa, ekspresinya dengan puasa. Maka kita harus lebih senang lagi terhadap dilahirkannya Rasulullah yang mana dengan asbab beliau, ya, yang tadinya jahil menjadi hidayah, yang tadinya sesat menjadi orang baik, seperti itu. Nabi menghilangkan kesesatan. Itulah salah satu kemuliaan, keistimewaan merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan yang punya harta, yang punya biaya, ya, bisa menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk pelaksanaan kelancaran daripada acara maulid Nabi besar Muhammad SAW 2 minggu yang akan datang, ya Pak. Ya,
Mudah-mudahan acara 2 minggu yang akan datang terlaksana dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.